Salve Vittoria, Salto Alduci. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kamarati semua. Selamat datang kembali di channel Zaki Si Fasisme. Baiklah kamarati sekalian, pada konten kali ini saya, Zaki Si Fasisme, akan membahas atau membuka diskusi tentang video yang cukup viral, cukup ramai belakangan ini, yaitu tentang tanggapan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini, tentang fenomena kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Mungkin kamerati sekalian sudah tahu cuplikannya yang saya maksud. Bisa kamerati cari saja di internet. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, diskusinya, yang ingin saya sampaikan pertama, saya aslinya tidak terlalu ingin membahas fenomena ini, cuplikan videonya, mungkin karena pasti sudah akan banyak konten kreator lain yang lebih mengerti, yang akan membahas tentang ini juga. Tapi mungkin akhirnya saya putuskan saya akan bahas, karena menurut saya pribadi ini sudah cukup meresahkan ya. Karena menurut saya tanggapannya itu, responnya terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sudah terlalu meremehkan, menyepelekan, dan menganggap enteng. Jadi menurut saya harus ditanggapi. Dan yang kedua, saya bukan lulusan dari jurusan yang berkaitan dengan uang, misalnya akuntansi atau ekonomi atau apapun itu. Saya adalah anak dari lulusan Fakultas Teknik. Jadi saya akan bahas sesuai apa yang saya tanggapi, maksud saya apa yang saya pahami, apa yang bisa saya lihat dari fenomena ini. Lalu yang ketiga, ini cukup penting, bahwa saya menanggapi ini sebagai kritik, karena saya, mungkin beberapa kamerati sudah tahu bahwa saya adalah pendukung dan pemilih dari Prabowo Subianto, baik di pemilu 2019 maupun 2024. Khususnya di 2019, saya bukan hanya pemilih, saya juga pendukung. Jadi di sini saya bukan anak abah, saya bukan oposisi, saya benar-benar mendukung beliau. Jadi ini pendapat pribadi saya sebagai seseorang yang justru mendukung dan memilih beliau di pemilu. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi saya akan pecah ke dua poin utama. Mungkin yang poin pertama atau yang akan saya sampaikan pertama ini adalah poin sampingan saja, dan kedua nanti akan poin yang utamanya. Baiklah, poin yang pertama yaitu seperti yang kamerati tahu, koreksi kalau saya salah ya, pidato atau tanggapan tentang kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini disampaikan di pembukaan Museum Marsinah, kalau tidak saya salah ingat, di Nganjuk ya. Nah, jadi mungkin bagi kamerati yang belum tahu, Marsinah ini adalah salah satu aktivis di masa Orde Baru, di masa Soeharto, yang dimana Marsinah ini dilenyapkan ya di masa Orde Baru, lalu di tahun 2024 atau 2025 dijadikan pahlawan nasional beliau, dan akhirnya dibuatkan museum. Yang saya ingin tanggapi itu adalah betapa anehnya penetapan pahlawan nasional dari Marsinah ini dan pembuatan museumnya. Bagaimana bisa menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional bersamaan dengan terduga aktor dari penghilangan nyawa Marsinah? Bagaimana bisa seseorang ditunjuk sebagai pahlawan nasional namun tidak diusut tuntas bagaimana beliau kehilangan nyawanya? Menurut saya ya cukup tanggung gitu. Kenapa tidak diselesaikan, diusut, diurus, dibawa ke pengadilan, diadili?
agar jelas. Dan terduganya itu kok bisa dijadikan pahlawan nasional juga, itu aneh. Nah, itu poin yang pertama, yang sampingannya. Ya, kita masuk ke poin kedua. Itu ya tadi tentang tanggapan atau respon dari Prabowo Subianto terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Baiklah, mungkin saya akan parafrase saja ya kata-katanya beliau, karena tidak mungkin sama persis. Jadi kata beliau, Indonesia gelap lah, Indonesia chaos lah, kenaikan mata uang dolar lah, rakyat desa tidak menggunakan dolar kok, lalu energi aman, pangan aman. Ya lebih kurang begitu, bisa kamera cross check sendiri video aslinya seperti apa, ada di YouTube. Nah, tanggapannya ini mungkin akan saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, rakyat desa tidak menggunakan dolar, ya tepat betul, karena pasti menggunakan rupiah. Tapi di situ terlalu meremehkan, menurut saya terlalu menganggap enteng. Ya oke, rakyat desa tidak secara langsung menggunakan mata uang dolar, tapi secara tidak langsung semua kebutuhan atau hampir semua kebutuhan dari rakyat desa atau warga desa itu terpengaruh oleh harga rupiah terhadap dolar. Ya seperti yang kita tahu ya, nilai ekspor dan impor kita itu sangat timpang, di mana ekspor kita tidak sebesar dengan impor kita. Itu masih banyak sekali butuh impornya, baik dari energi, dari bensin, dari pangan, mungkin dari baju, pakaian, mungkin juga dari obat-obatan, dari juga alat produksi, mesin. Seperti yang kita tahu ya, kita belum bisa memproduksi sebagian besar mesin sendiri. Jadi bagaimana bisa kita meremehkan harga tukar dolar, sementara kita sendiri masih bergantung kepada dolar dan harga tukarnya. Mau sampai kapan bisa bertahan itu subsidi untuk menopang harga dolar yang naik, saya tidak tahu, saya tidak yakin. Lalu yang kedua, menurut saya ya ini kasus dari pejabat yang itu berbicaranya itu tidak dipikir terlebih dahulu, terlalu egois, dan tidak menuju apapun, tidak memberikan pendapat yang solutif, tidak memberikan pendapat yang menenangkan, justru malah menurut saya lebih ke memicu perdebatan, menurut saya seperti itu. Lalu yang ketiga, seperti yang kita tahu ya, kita sendiri saja belum autarki, belum mandiri, di mana ya tadi seperti kita bilang, kita lebih banyak impor daripada ekspornya. Kita belum bisa secara mandiri memproduksi makanan, pakaian, atau obat-obatan, atau alat produksi, mesin-mesin. Ya itu harusnya yang dibenahi, Lalu oke lah, kita bisa mungkin meremehkan dolar kalau harganya naik. Nah, kita saja masih banyak impornya daripada ekspornya, kok bisa kita meremehkan dolar? Lalu yang keempat, menurut saya ini cukup fatal juga, itu dengan menciptakan kata atau dikotomi rakyat desa. Menurut saya jadi ada pemisahan dari rakyat atau warga kota dengan rakyat atau warga desa. Jadi seolah-olah kalau rakyat desa tidak mengerti, tidak menggunakan dolar, yang menggunakan atau mengerti dolar itu hanya warga kota, rakyat kota. Jadi yang terpengaruh hanya itu, yang warga atau rakyat desa ini tidak terpengaruh kepada dolar, padahal menurut saya sangat terpengaruh. Toh lagi pula ya tadi, anggaplah
bensin itu kan kita masih impor tuh. Ya kan, transportasi dari desa ke kota untuk mengantarkan bahan pangan itu kan juga akan pasti akan terpengaruh dari harga bahan bakar yang akan naik. Jadi aneh sekali kalau menganggap tidak terpengaruh warga desa, dan bisa-bisanya dipisah di ekonomi antara rakyat desa dan rakyat kota. Lalu mungkin ini saya akan menduga ya, saya dituduh antek Soros. Saya perhatikan belakangan ini kalau ada oposisi atau yang memberikan kritik kepada pemerintah pasti dibilangnya antek-antek Soros atau antek-antek asing. Bisa saya pastikan kalau saya secara pribadi setidaknya bahwa saya bukan antek siapapun, bukan antek Soros, bukan antek asing. Saya benar-benar murni, ini kritik dan pendapat saya pribadi sebagai tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Saya adalah pendukung dan pemilih dari Prabowo Subianto baik di pemilu 2019 maupun 2024. Saya tidak menerima aliran dana dari siapapun, dari lembaga apapun. Sampai sejauh ini saya benar-benar murni konten kreator independen, hanya mengandalkan dari donasi. Itu pun sejauh ini juga belum ada donasi. Jadi kalau dibilang saya antek Soros atau antek asing sangat tidak relevan. Karena kalaupun saya antek Soros, saya menerima aliran dana untuk mengkritik pemerintah, saya tidak mungkin harus capek-capek menabung atau memikirkan keuangan saya tiap saya ingin ke event atau membuat baju baru atau mengupgrade atribut atau aksesoris dari seragam-seragam saya. Untuk apa? Itu pasti uangnya cukup deras, tapi saya tidak ada. Ini benar-benar murni kritik pribadi, pemikiran saya pribadi untuk pemerintah, untuk Prabowo Subianto yang saya pilih, yang saya dukung. Semoga didengar, saya harap didengar, atau tidak-tidaknya untuk pendukung-pendukungnya agar tidak terlalu fanatik kepada beliau. Ya mungkin itu saja video dari saya, tanggapan dari saya terhadap respon atau tanggapan dari Prabowo Subianto terhadap kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saya sangat yakin video ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Jika kami artis sekalian punya pendapat pribadi, punya kritik, punya saran, punya tambahan yang mungkin tidak saya sebutkan, atau ada sumber lain atau apapun itu, bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah, karena ini juga video santai dan saya membuat video ini sangat mendadak. Seperti saya bilang di awal, saya sebenarnya tidak ingin terlalu membuat video ini, tapi karena ya saya sudah lama juga ya tidak buat video. Kameranya juga sudah tahu saya sudah lama tidak membuat video. Ya udahlah, saya buat video ini sekalian ingin menyampaikan unek-unek saya, pemikiran saya. Dia tadi, jika ada yang kurang, ada yang salah, silahkan saja dikoreksi, dikritik di kolom komentar di bawah. Baiklah, sekian dari saya, Zaki si Fascisme. Salvo Victoria, Salto al Duce.